jika Anda mengikuti seruan Nabi Kita berada di sebuah ambang sejarah. Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. diajak untuk berpikir tentang keturunan sebelum nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Tidak ada berita yang paling menggembirakan pasang suami istri kecuali ketika mendengar istrinya hamil. Apalagi anak pertama, Masya Allah pasti bahagia. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang qadarullah, mereka sulit mendapatkan keturunan. Bahkan mereka harus ke luar negeri untuk hanya sekedar program bayi tabung. Mahal lagi, harganya bisa 50 juta. Ya. Tapi yang jelas bahwa anak itu adalah karunia. Anak itu adalah anugerah yang luar biasa yang seseorang harus bergembira dengan kedatangan seorang anak. Laki-laki atau perempuan itu sesuatu kabar gembira, dua-duanya. Tapi tentu kegembiraan itu harus diekspresikan dalam bentuk bagaimana Nabi SAW menyambut bayi yang baru. Jadi jangan pakai cara-cara yang aneh-aneh, apalagi cara-cara jahiliyah. Anak baru lahir, setelin dangdutan. Ya Allah, karena bapak ibunya suka dangdut. Nah, nggak boleh. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan meskipun sudah banyak disepakati oleh para ulama tentang disunahkan untuk mengazankan anak yang baru lahir di telinga kanannya dan mengiqamatkan di telinga kirinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka adalah kalimat-kalimat yang keluar adalah kalimat thayyibah. Yang didengar pertama kali oleh bayi yang baru lahir adalah kalimat thayyibah. Supaya apa? Supaya anak itu terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Setelah itu yang paling pokok juga adalah mentahnik. Kalau mengazankan banyak perbedaan pendapat tuh. Ya, jadi mau diazankan atau tidak terserah deh. Tapi yang jelas tahnik itu tidak ada perbedaan pendapat. Sunnah Nabi tidak pernah meninggalkan sunnah tahnik. Oleh karena itu sahabat muslim, bagaimana tahnik? Tahnik itu memoporkan kurma atau yang manis-manis, madu di bagian langit-langit mulut bayi. Tapi yang paling pokok itu bukan kurmanya, bukan madunya. Tapi yang paling pokok itu adalah doa keberkahan dan doa perlindungan dari gangguan setan si anak. Karena anak yang baru lahir itu ada setan khusus untuk menggoda bayi. Namanya juga cakep lagi. Namanya Ummu Sibyan. Bukan Sabian, bukan ya. Ummu Sibyan. Halus, lembut. Dari namanya saja lembut. Jadi setan itu enggak seperti gambaran setan orang-orang Indonesia gitu. Serem-serem, ada gerandong lah, ada kuntilanak lah. Kalau setan asli yang di dalam hadis itu disebut-sebut namanya justru bagus-bagus gitu. Salah satunya yang setan khusus menggoda bayi. Karena itulah dianjurkan untuk mendoakan perlindungan dari gangguan syaitan. Doanya tidak ada doa yang spesifik yang diajarkan Nabi. Tapi tentu kita bisa melihat dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi doa-doa yang minta perlindungan dari gangguan syaitan. Misalnya doanya Nabi Zakaria kepada anaknya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memberikan kabar gembira. Karena ini kan berita gembira, mesti dikabarkan kepada siapa? Saudara, andai tolan. Kalau mengumpulkan orang di acara akikahan, boleh tidak mengabarkan dengan cara begitu? Boleh, nggak ada masalah. Walaupun memang ini tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat, ya. Tapi itu juga ada baiknya. Mungkin dalam rangka memberikan syiar dakwah kepada masyarakat, tetangga, saudara yang tadinya mereka tidak mengerti tentang hukum-hukum akikah, kewajiban akikah dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mendidik anak. Akhirnya begitu di acara itu ada ceramah, ada pemberi tausiah. Itu dengan cara seperti itu mungkin mereka akan tercerahkan pengetahuan mereka tentang agama. Yang selanjutnya adalah mencukur. Tapi jangan dicukur kolza, dihabiskan bagian kanan kirinya atau disisakan sebagian. Ini tidak dibolehkan dalam agama. Jangan mentang-mentang ngetren keren, wah anak di mohak misalnya dengan gaya-gaya begitu. Nah, itu jangan sampai itu. Keluarga muslim mesti menghindarkan cara-cara yang tidak benar, yang tidak diajarkan Nabi SAW. Ya.
Kemudian selanjutnya adalah memberikan nama-nama yang baik, nama-nama yang dicintai Allah, nama-nama yang dicintai Nabi. Apa itu? Salah satunya adalah misalnya nama yang terbaik yang dicintai Allah adalah Abdullah atau Abdurrahman. Kemudian ada juga nama-nama yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi misalnya. Nah itu juga perlu dihindari. Keluarga muslim harus tahu itu. Jangan sampai tidak tahu. Jangan cuma ngetren doang. Nama itu juga mengandung unsur doa. Kadang-kadang ada nama kelihatannya baik gitu, bagus, pakai bahasa Arab gitu. Tapi ketika dipanggil tidak mengandung unsur doa, ini juga kurang baik. Maka carilah nama yang ketika satu panggilan itu mengandung doa. Siapa tahu ketika memanggil di waktu diijabahnya doa, masya Allah itu kebaikan baginya. Ya. Kemudian setelah itu juga kedua orang tua punya kewajiban untuk mengkhitan anak. Ya, mengkhitan anak. Ini cara-cara menyambut bayi yang baru lahir. Perempuan sunnah, laki-laki wajib. Jadi kalau perempuan mau dikhitan silahkan. Kalau laki-laki itu wajib hukumnya. Itu saja mungkin yang paling pokok juga kedua orang tua mesti menyiapkan bekal pengetahuan untuk mendidik anak. Jangan sampai sudah punya anak tapi nggak ngerti bagaimana mengenalkan anak pada agama, bagaimana mengenalkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Sahabat muslim sekalian, mudah-mudahan dengan informasi yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan agama kita bagaimana menyambut bayi yang baru lahir sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.